Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ilmi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kertakanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 dari penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, modul 1.1 perasaan saya yakni yang pertama, merasa bersyukur bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dan bisa lebih memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, sangat menginspirasi saya secara pribadi untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, banyak sekali ide dan inspirasi baru yang saya dapatkan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan di dalam diri saya. Yang pertama, pemanfaatan strategi, model, dan media pembelajaran yang bervariasi untuk bisa memenuhi keberagaman karakter belajar peserta didik di kelas. Yang kedua, orientasi pembelajaran bukan tertuju pada nilai dan pencapaian kurikulum, tapi pada perkembangan peserta didik pada proses pembelajaran. Adapun aksi nyata yang saya laksanakan di kelas terkait dengan penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan implementasi daripada modul 1.1, yakni saya melaksanakan pemanfaatan media Canva dalam pembelajaran untuk bisa menarik minat dan motivasi belajar peserta didik. Setelah melaksanakan kegiatan ini, ternyata ada beberapa dampak yang timbul terhadap peserta didik. Yang pertama, kolaborasi antar peserta didik meningkat. Yang kedua, antusias belajar peserta didik meningkat. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, teknologi dimanfaatkan dengan lebih baik. Peserta didik tidak hanya menggunakan teknologi untuk kebutuhan game dan sebagainya. Mereka juga bisa menggunakan aplikasi Canva untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan kreativitas dan keterampilan mereka. Ada beberapa tahapan kegiatan yang saya laksanakan untuk mengaplikasikan aksi nyata saya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini saya berdiskusi dan bertukar pendapat dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum tentang aksi nyata yang akan dilaksanakan. Kebetulan beliau adalah salah satu guru yang mempunyai banyak talenta tentang bagaimana pemahaman beliau tentang kurikulum, pengaplikasian kurikulum di dalam kelas, dan juga bagaimana cara meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran sekaligus media pembelajaran yang bervariasi. Tahapan selanjutnya adalah tahap persiapan. Pada tahapan ini saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan aksi nyata yang sudah saya ambil. Di sini saya mengolah rencana pembelajaran dengan semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan antusiasme daripada peserta didik dengan mengaplikasikan berbagai strategi, model, dan media pembelajaran, khususnya media pembelajaran Canva. Pelaksanaan aksi nyata ini saya juga membangun pembiasaan atau budaya positif pada anak. Di sini saya menggunakan 4 magical words atau dikenal dengan 4 kata ajaib. Jadi 4 kata ajaib ini terdiri dari please, yang pertama, yang kedua thank you, yang ketiga you are welcome, yang keempat adalah I'm sorry. Kenapa di sini menggunakan bahasa Inggris? Karena kebetulan saya mengajar pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi di sini saya ingin membangun kebiasaan positif pada anak dengan terbiasa menggunakan 4 kata bahasa Inggris ini dalam keseharian mereka. Diharapkan 4 kata ini bisa memegang peranan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak, juga sekaligus bisa memberikan atau anak-anak bisa lebih sopan dan lebih santun dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini yang pertama ada please. Jadi mereka dibiasakan untuk meminta tolong dengan cara yang sopan.
Yang kedua ada kata thank you. Jadi ketika mereka mendapatkan sesuatu dari orang lain atau mendapat baik itu dalam barang atau bantuan, mereka dibiasakan untuk berterima kasih. Yang ketiga ada you are welcome. Jadi ketika mereka orang lain memberikan atau berterima kasih kepada mereka, maka mereka seharusnya memberikan respon yang positif, yakni salah satunya dengan merespon dengan you are welcome atau sama-sama. Yang terakhir ada I'm sorry. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, anak-anak diajarkan untuk dapat memahami kesalahan dan belajar untuk memperbaikinya. Nah, jadi diharapkan dengan penerapan 4 magical words ini anak-anak bisa perilaku mereka atau kata-kata dan komunikasi mereka bisa dibangun dengan lebih baik agar sopan santun bisa terbentuk sejak dini. Pembiasaan atau budaya positif selanjutnya adalah selalu berdoa setiap memulai pembelajaran. Jadi penting bagi kita semuanya, khususnya peserta didik, untuk bisa selalu bersyukur dan berdoa agar segala yang mereka laksanakan, khususnya dalam pembelajaran, bisa berjalan baik dan lancar. Di sini juga mereka dibiasakan untuk terus meminta dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa melakukan segala sesuatunya dengan berdoa. Nah, semoga mereka bisa melakukan segala sesuatunya juga dengan doa, dan pembiasaan ini sangat penting bagi peserta didik agar mereka lebih dekat dan lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penerapan aksi nyata di dalam kelas, kegiatan pertama yang saya laksanakan setiap awal semester adalah kegiatan awal pembelajaran. Yang mana di kegiatan awal pembelajaran ini, saya beserta peserta didik membuat kesepakatan belajar di awal pembelajaran. Nah, kesepakatan belajar ini sangat penting untuk dibuat di awal agar saya sebagai guru dan peserta didik bisa membangun komunikasi dan bisa memahami bahwa pembelajaran bisa baik dan lancar. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi kesepakatan ini bukan aturan. Kalau aturan diputuskan oleh satu orang dan dijalankan bersama-sama. Sementara kesepakatan adalah konsekuensi yang nantinya harus dijalankan bersama apabila ada poin yang tidak dijalankan. Nah, kesepakatan ini juga merupakan bentuk pemilihan atau konsekuensi yang dipilih bersama agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pada tahapan ini ada beberapa poin penting yang saya laksanakan di dalam pembelajaran untuk bisa mengaplikasikan pembiasaan atau budaya positif. Yang pertama, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran yang tadinya menggunakan aplikasi Canva untuk bisa meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Kegiatan yang pertama adalah pada awal pembelajaran saya akan melakukan ice breaking, metode Polite Simon untuk pembiasaan 4 magical words yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yakni please, thank you, you are welcome, and then sorry. Jadi di sini menggunakan metode Polite Simon, anak-anak diharapkan terbiasa untuk menggunakan 4 magical words ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah membangun apersepsi untuk memotivasi dan menarik minat peserta didik pada materi pembelajaran. Yang ketiga adalah secara berkelompok peserta didik membuat poster teks deskriptif sederhana menggunakan aplikasi Canva. Di sini juga saya melampirkan testimoni pembelajaran dari peserta didik setelah mereka mendapatkan pembelajaran tentang aksi nyata yang saya laksanakan. Selanjutnya di sini ada testimoni pembelajaran dari teman sejawat setelah saya melaksanakan aksi nyata di dalam kelas. Demikianlah aksi nyata dari modul 1.1 terkait dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.